Sejak diperkuat banyak pemain keturunan, nama Indonesia benar-benar banyak disorot oleh media-media asing. Gak cuma dari Asia melainkan Eropa. Hal yang wajar mengingat kalau sekarang ini skuad tim Garuda banyak diisi pemain yang merumput di Eropa. Bahkan sampai sekarang PSSI masih akan berupaya dengan menambah kekuatan. Dan seperti kita tahu, kalau ada beberapa nama lagi yang akan diupayakan bisa menjadi WNI Juni nanti. Yang mana mereka adalah Maarten Vos, Ole Roemeny, Kelvin Verdonk, dan Kevin Dix. Tentu bila mereka bisa join tepat waktu, maka bisa dibilang skuad Indonesia bisalah untuk bersaing dengan tim-tim menengah ke atas di Asia. Nah, langkah Indonesia ini jelas bagaimanapun udah dipantau oleh media-media Irak dan Filipina yang akan melawan kita di bulan Juni nanti. Yang mana keduanya cukup dibuat heran dengan sat-satnya manuver PSSI bisa mendatangkan banyak pemain keturunan dalam waktu singkat. Terlebih pemain-pemain yang baru join atau yang akan join nanti, semuanya adalah pemain yang masuk grade A. Jelas bagaimanapun, itu akan membuat kekuatan timnas Indonesia pasti jauh lebih kuat dibandingkan beberapa bulan lalu. Seperti yang kita tahu, kalau di bulan Juni nanti Indonesia akan melakoni 2 laga krusial melawan Irak dan Filipina, di mana satu kemenangan saja sejatinya udah bisa memastikan langkah Indonesia ke round 3. Itulah kenapa segala upaya dilakukan PSSI agar peluang semakin terbuka lebar. Sebab bagaimanapun, terutama Irak adalah lawan yang cukup sulit dihadapi. Dan secara fakta, dari 2 pertemuan terakhir Indonesia selalu kalah. Yap, melihat ini semua, PSSI dengan segala kesat-setannya langsung berupaya semaksimal mungkin buat memastikan 4 pemain grade A bisa menjadi amunisi baru di bulan Juni nanti. Dan mereka adalah Maarten Vos, Ole Roemeny, Kevin Dix, dan Kelvin Verdonk. Tentu saja keberadaan mereka akan membuat skuad Indonesia makin bertambah kuat. Itulah mengapa Irak dan Filipina merasa kalau ini bukanlah hal yang normal. Terutama buat Irak, kendati mereka udah dipastikan lolos, tetap saja kemenangan adalah harga mati. Karena bagaimanapun jika kalah, itu akan berpengaruh pada poin mereka di ranking FIFA. Lebih lanjut, pelatih Irak, Jesus Casas sendiri menilai kalau laga di GBK Juni mendatang akan berlangsung sangat berbeda dari 2 pertemuan sebelumnya. Sebab ya tadi, Indonesia kemungkinan bakal turun dengan tim terbaik yang kental dengan aroma timnas Belanda. Jika Indonesia menggunakan taktik yang sama seperti melawan kami di Basra dan Qatar, kami akan menang dan kami akan memberikan tekanan kepada mereka sepanjang pertandingan. Tapi tentu saja setiap pertandingan pasti berbeda. Sebelumnya kami bermain di Basra dan atmosfernya berbeda. Lalu di Qatar juga berbeda. Ketika itu situasinya memang lebih menguntungkan kami. Tapi laga melawan Indonesia di bulan Juni nanti pasti akan jauh lebih sulit karena mereka tim yang semakin berkembang dengan skuad yang banyak beraroma Belanda. Ucap Casas dikutip dari Shafaq. Sementara itu, pelatih Filipina, Tom Saintfiet, justru sesumbar akan bisa mengalahkan Indonesia di GBK dan membuka peluang lolos ke round 3. FYI aja nih, timnas Filipina sebenarnya masih mempunyai harapan untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi meskipun sedang terpuruk di dasar klasemen. Tetapi syaratnya pun cukup berat, yakni The Azkals harus bisa menyapu bersih kemenangan dalam 2 pertandingan terakhir di grup F, termasuk saat bertandang ke Indonesia. Nah, bagi Saintfiet, ia merasa kalau timnya masih punya peluang dan ia optimis bisa mengalahkan Indonesia dan Vietnam di laga tandang. Meskipun di satu sisi, ia merasa pasti laga melawan Indonesia di GBK yang terkenal ngeri plus ditambah keberadaan pemain keturunan baru akan sangat menyulitkan timnya. Yang semua tahu banyak pemain Filipina main di Liga Indonesia. Kami bisa mendapatkan 7 poin dan jika kami mendapatkan 7 poin, itu berarti kami telah mengalahkan Indonesia di tandang. Dan sepengetahuan saya, head to head dihitung sebelum selisih gol. Jadi jika kami mengalahkan Indonesia dan mereka bermain imbang di sini, artinya kita akan lebih unggul dari Indonesia. Saya tahu ini akan sulit, apalagi Indonesia punya tambahan naturalisasi dan Vietnam yang pasti ingin menembus dosa mereka di depan supporternya sendiri. Tapi selama kita masih punya harapan, selama kita masih hidup, kita akan berjuang. Kata Song Viet, dikutip dari ABC CBN News.
Ya, berkaca dari dua statement pelatih tadi, memang Indonesia punya peluang yang sangat besar untuk mendampingi Irak lolos ke round 3. Apalagi jika 4 pemain grade A itu bisa segera resmi jadi WNI. Ya, sudah pasti ini akan menambah kekuatan Indonesia. Dengan kiper berpengalaman macam Martin Paz, lalu barisan pemain bertahan yang tambah oke, dengan masuknya Bang Jai dan Nathan Cho, plus Kelvin Verdong, serta Kevin Dix misalnya. Sudah pasti ini akan jadi pertahanan yang cukup sulit ditembus. Kemudian, lini tengah yang tambah oke dengan keberadaan sang Profesor Tom Haye alias Bang Toha. Lalu, lini depan dengan adanya trio Rafael Strijk, Wahaji Ragnar, dan Ole Romeni. Sudah pasti timnas Indonesia benar-benar layak diperhitungkan untuk bersaing masuk round 3. Mungkin buat masuk Piala Dunia 2026 dengan tim yang masih sangat muda jelas cukup berat. Tapi yakinlah, di Piala Dunia 2030, ketika pemain ini sudah matang-matang, maka peluang itu dirasa lebih terbuka. Namun kalaupun semisal bisa meraih hasil maksimal di round 3 dan lolos, ya kenapa enggak gitu loh. Toh sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin. Maka dari itu, kita nantikan saja. Semoga proses pemain-pemain grade A tadi bisa segera clear, sehingga siapa tahu ya kan harapan itu terwujud. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.